Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Jangan lupa dawamkan syahadat minimal sejumlah umurmu. Kemudian jangan lupa juga ahlikan sholawat sebanyak mungkin yang insyaallah dengan karomah atau fadilah sholawat, insya Allah semua hajat kita akan dimudahkan oleh Allah. Sebelum kita mulai video kali ini atau materi kali ini, materi yang cukup menarik yang akan membuka paradigmamu, cara berpikirmu juga akan lebih baik. Saya informasikan dulu ya, yaitu kelas online-nya eksklusif lunas hutang. Saya sudah buka juga pendaftarannya, segera daftarkan diri kamu. Untuk 6 kali pertemuan terjadwal ya, kemudian bonus dari saya bimbingan sampai bulan Desember dengan pertemuan terjadwal juga. Segera manfaatkan kesempatan ini, dan bahkan sudah ada yang terbebaskan dari hutangnya, maksudnya lunas hutangnya baru beberapa kali pertemuan, dan semua terjadi karena Allah. Kemudian untuk yang offline saya adakan di Jakarta pada tanggal 10 Desember ya. Manfaatkan kesempatan ini, full program di sana, full terapi, kemudian juga ada materinya juga seharian kita ya, dari pagi sampai sore. Manfaatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Untuk yang seminar kecil ya, mini seminarnya, langsung gali informasinya di nomor yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas terkait video yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan saya bahas tentang amalan dan bagaimana cara mengamalkan amalan yang baik agar hasilnya juga baik dan mudah ya, diberikan kemudahan oleh Allah. Dan sempat saya singgung terkait mindset. Mindset yang sehubungan agar mudah mengamalkan sesuatu itu apa sih sebenarnya? Ingin rubah dunia, rubah dulu pola pikirmu. Tuh. Amalannya nggak salah, Allah jelas nggak salah, alam nggak salah, semesta nggak salah. Yang salah pola pikirmu. Nah, harapan saya, penjelasan saya ini benar-benar membuka paradigmamu. Di mana letak salahnya dan mengapa dibilang salah? Begini, amalan itu harusnya baik dan memberikan dampak yang baik, harusnya ya. Tetapi karena yang lebih kuat itu adalah keyakinan di dalam hati kita, maka seakan-akan amalan itu tidak bekerja dengan baik. Ya, kalau kamu bertanya amalannya seperti apa, kamu tonton video sebelumnya karena ini sangat nyambung banget ini. Harusnya jadi satu videonya ya. Nah, mindset itu berhubungan dengan keyakinan. Ada keyakinan di dalam bawah sadar yang sudah terdoktrin dan terbentuk menjadi sebuah belief system. Keyakinan itu sendiri. Belief system ini membentuk atau terbentuk sebab informasi di masa lalu. Informasi di masa lalu yang saya maksud adalah penolakan tentang keberlimpahan, tentang kekayaan, tentang kemudahan. Sementara itu sudah terbentuk loh ya, belief systemnya atau keyakinannya sudah terbentuk dalam hati, dalam bawah sadar. Nah sekarang kamu sedang mengamalkan sesuatu dengan harapan setelah mengamalkan amalanmu itu kamu diberikan kemudahan tentang rezeki. Nyatanya tidak. Nyatanya tidak ada perubahan. Nah, tidak sedikit banyak yang menyalahkan amalan. Kenapa saya berani ngomong begitu ya? Karena saya ini ngajar gitu loh. Saya ini ngajar, saya buka seminar. Di situ saya tahu pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata apakah amalannya yang salah apa gimana Gus kan gitu. Nah, semoga video ini menjawab ya. Kalau terkait amalan di video sebelumnya, tapi juga tidak hanya perkara bagaimana cara mengamalkannya, tetapi juga mindset kita juga harus benar tentang amalan ini. Ya, nah mindset itu hubungannya dengan pola pikir di masa lalu itu loh, informasi itu loh, sebuah belief system tadi yang saya sampaikan. Kalau keyakinanmu penolakan terhadap keberlimpahan itu yang ada dalam hatimu, lalu kamu sekarang mengamalkan sesuatu tapi nggak kunjung juga, ya benar, karena memang kamu tidak meyakini yang kamu inginkan sekarang. Gitu. Jadi mindset ini perlu loh. Mau ingin rubah dunia, rubah dulu pola pikirmu. Gitu. Ingin merubah duniamu, rubah dulu pola pikirmu. Gitu. Pola pikir yang mana? Yang berhubungan dengan prinsip-prinsip di masa lalu itu.
Ya, untuk merubahnya juga tidak sesederhana seperti apa yang kita pikirkan gitu loh. Nah, merubah mindset ini, merubah prinsip di masa lalu. Contoh, uang nggak dibawa mati. Realitanya kamu sekarang menginginkan uang di saat kamu hidup. Ini realita yang terjadi. Jadi memang iya, uang tidak dibawa mati. Tetapi bagaimanapun sarana hidup yang baik itu kita membutuhkan uang. Dengan adanya uang, hidup kita akan jauh lebih baik. Karena apa? Keluh kesah setidaknya lebih berkurang daripada kita tidak memiliki uang. Realita seperti itu loh ya. Kemudian hinaan-hinaan terhadap kekayaan. Contoh misalkan, kalau saya kaya nanti saya sombong, atau saya sering melihat orang kaya itu yang sombong. Nah, ini kan pada akhirnya menolak tentang kekayaan. Dan asumsi yang muncul adalah orang sombong itu disebabkan kekayaan itu sendiri. Jadi kamu sebenarnya nggak mau kaya. Nah, bagaimana cara mengatasi ini semuanya? Ya tadi saya katakan tidak sesimpel, tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Ini perlu doktrin baru, perlu sugesti baru, perlu belief system baru. Nah, biasanya kalau cara singkatnya, cara pintasnya yaitu dengan berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan prinsip-prinsip di masa lalu, dengan sebuah pengakuan. Kalau kita mengaku bahwa realitanya saya mau uang dan butuh uang. Ya, saya akui saya dulu sering mengatakan bahwa uang gak dibawa mati. Tapi hari ini saya meyakini bahwa dengan punya uang, hidupku bisa lebih baik dengan cara saya bersedekah kepada orang lain, bla 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 gitu. Ketika di dalam hatimu atau kamu menyadari bahwa kamu memiliki prinsip yang menolak tentang keberlimpahan, di sanalah kamu selipkan kalimat damainya. Dan ini tidak bisa satu kali, harus rutin. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi. Orang kaya itu melahirkan kesombongan. Misalkan prinsip awalnya seperti itu. Tapi realitanya banyak juga orang kaya yang justru malah dermawan dan baik hati. Dan saya memutuskan mau dan ingin untuk kaya. Jadi ada kata tapi di sana ya, untuk damai, sehingga kamu menemukan jati dirimu, kemudian kamu jujur sama Allah bahwa iya, kamu mau untuk kaya. Ketika pola pikir ini sudah dibenerin ya, sudah seperti yang tadi timbul pengakuan bahwa ya, Engkau maha kaya ya Allah, saya mau dengan kekayaan. Ya Allah, uang yang saya dapat adalah rezeki darimu. Saya perlu bersyukur, saya perlu berterima kasih ya Allah. Orang kaya itu juga banyak yang baik ya Allah. Gitu. Berdamailah, intinya berdamai. Tidak perlu terlalu dilawan lah prinsip seperti itu. Yang perlu itu adalah berdamai. Ketika kamu sudah berdamai dan rutin kamu mendogma atau mendoktrin dirimu sampai benar-benar kamu nyaman dengan kata-katamu yang baru. Nah, ketika ini sudah nyaman, kamu mengamalkan sesuatu pun ini akan mudah. Ini akan mudah. Jadi sebenarnya ketika kamu punya pertanyaan, lantas kesimpulannya apa Gus? Benahi dirimu, jadi hamba yang baik. Jadi hamba yang jujur, jadi hamba yang realistis lah. Realistis maksudnya ya, saya hidup di dunia. Dan saya perlu jadi manusia baik di dunia ini. Agar kelak ketika saya mati, kematian saya baik gitu loh. Karena dunia dan akhirat itu bukan dua hal yang harus kita kotak-kotak. Karena dunia dan akhirat ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya untuk menuju akhirat kita harus melewati dunia dulu dengan kematian. Dan jangan sampai kita ini mati dalam keadaan yang tidak baik gitu loh. Nah, mana tahu harta yang kamu miliki itu bisa menjadi sebab engkau diselamatkan oleh Allah gitu. Mindset, intinya mindset. Ketika mindsetnya sudah benar, sudah seperti ini, apapun yang kamu amalkan pasti akan jadi keren. Endingnya juga akan terkabul doanya gitu. Kenapa saya bisa mengurai ini semuanya? Karena saya pelakunya. Saya pernah berada di fase pertanyaan yang berkecamuk dalam pikiran saya. Sudah banyak mengamalkan sesuatu, mengamalkan amalan, tapi nggak ada yang menurut saya memberi dampak yang sangat luar biasa. Itu nggak ada. Di mana letak salahnya? Padahal yang saya baca itu benar, baik gitu, memenuhi syarat bahkan. Ternyata ada keyakinan di dalam diri saya, keyakinan yang banyak orang miliki juga,
bahwa uang nggak dibawa mati, hidup seperlunya sebutuhnya saja, ya yang penting cukup makan gitu. Jadi akhirnya saya hidup dalam kesulitan secara ekonomi, dan itu saya rubah. Saya menemukan celah kekurangan saya di mana. Jadi saya juga tidak menyalahkan amalan yang saya amalkan. Saya tetap mengamalkan sesuatu, pola pikir saya perbaiki. Ketika pola pikir saya perbaiki, saya mengamalkannya, kemudian dengan rasa maksimal, dengan rasa yang tenang, karena efek dari amalan itu membuat saya tenang, barulah di sana saya berdoa, bermunajat ke Allah. Dan jujur, sampai detik ini semua doa saya Allah kabulkan. Saya bersyukur banget. Saking bersyukurnya saya gak tahu harus minta apa sama Allah, karena semuanya dicukupkan oleh Allah, semuanya disempurnakan oleh Allah. Jadi dulu Allah, sekarang Allah, dan sampai kapanpun Allah. Allah taruh di hatimu, yang pertama harus Allah. Setiap yang kita butuhkan Allah dulu. Gitu, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jika sandaran kita adalah Allah, maka semuanya akan Allah mudahkan. Video singkat, semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.